Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana membekam dengan dasar-dasar bekam. Yang pertama, kita harus berniat bahwa bekam ini adalah untuk upaya memberikan pengobatan kepada orang lain. Jadi kita berdoa kepada Allah seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan supaya bekam ini berkah. Oke, setelah kita melakukan doa, langkah yang pertama untuk seorang bekamer adalah harus memakai sarung tangan. Akan tetapi di sini saya sudah pakai sarung tangannya. Jadi teman-teman kalau mau beli sarung tangan, saran saya pilihlah sarung tangan yang lebih baik sempit daripada kelonggaran. Saya sarankan untuk membeli untuk ukuran seperti tangan saya itu ukuran M. Jadi kalau kita membeli yang L itu biasanya itu bakalan kita tambahi dengan karet. Oke, setelah kita menggunakan sarung tangan dengan baik dan benar, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah memberikan minyak ke tubuh pasien yang akan kita bekam. Jadi seperti ini misalnya, jadi saya akan memberikan minyak kepada tubuh pasien yang saya bekam. Jadi pasien yang saya bekam ini tubuhnya tidak terlalu besar, tidak gemuk, tidak lebar dan tidak terlalu kecil. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi pastikan kalau minyaknya itu ke seluruh permukaan kulit yang akan kita bekam. Jadi pada kesempatan kali ini saya membekam bagian punggung. Jadi harus seluruhnya kita ratakan. Bagaimana kita mengeratakannya? Itu dengan tangan kanan, seraya membaca doa-doa sesuai dengan keyakinan kita, dengan sholawat juga bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan ini pastikan menyeluruh ke titik-titik yang akan kita bekam. Jangan sampai kita melumuri minyak zaitun ini. Saya menggunakan minyak zaitun. Saya konsisten menggunakan minyak zaitun. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan minyak yang lainnya terserah, tidak ada paksaan, tidak ada larangan. Kalau saya masih konsisten menggunakan minyak zaitun. Kenapa saya menggunakan minyak zaitun? Pertama itu karena saya belajar, saya langsung diajarin untuk menggunakan minyak zaitun. Dan yang kedua, minyak zaitun saya kira aromanya cukup wangi untuk kita gunakan dan enak di hidung. Oke, setelah kita melumuri badan pasien dengan minyak zaitun, kemudian kita langsung melakukan bekam seluncur. Nah, bekam seluncur ini seperti yang saya jelaskan di video-video selanjutnya adalah bekam yang kita lakukan dengan menarik 1-2 kali ke badan pasien. Kalau misalnya terlalu kencang cukup sekali saja atau sekali satu setengah, lalu kita luncurkan ke permukaan kulit yang ingin kita bekam. Apa kira-kira gunanya memberikan bekam seluncur ini? Supaya darah kotor yang berada di permukaan kulit, di kulit bagian epidermis itu berkumpul, sehingga ketika nanti mau dibekam secara otomatis dia akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi kita melakukan bekam seluncur ini juga ke seluruh permukaan kulit yang ingin kita bekam. Kita mau ngebekam punggung, berarti yang kita lakukan bekam seluncur adalah punggung. Jangan kita mau bekam punggung, yang kita seluncurin malah kaki, itu mah tidak nyambung. Jadi ini sampai berapa lama? Bisa sampai 1 menit, 2 menit, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan kita. Dan kita lihat juga apakah sudah merata di seluruh tubuh pasien. Nah, kalau misalnya sudah merata, maka kita bisa sudahin dan diakhiri dengan mengelap bagian, biasanya ada daki ya di badan pasien. Jadi ini kita tidak perlu bilang ke dia, tapi di kesempatan ini saya bilang ke penonton. Artinya biar kita nggak kaget apakah pasien yang kita bekam ini sudah mandi atau enggak, itu urusan dia. Yang terpenting adalah kita membersihkan daki jika ada setelah kita melakukan bekam seluncur tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kita melakukan pembekaman. Nah, untuk masalah pembekaman ini kita menggunakan bantuan timer. Kita menggunakan stopwatch untuk supaya kita disiplin dengan waktu, tidak berlebihan, karena bekam ini harus ada disiplin waktunya. Jadi kita menggunakan
timer stopwatch. Kita mulai sekarang. Nah, yang pertama ini adalah titik kahil. Untuk menentukan titik kahil itu dia 3 titik setelah benjolan. Jadi seperti ini benjolannya 1, 2 dan 3. Nah, inilah titik kahil. Kita tarik berapa kali? Cukup 2 kali saja, karena itu sesuai dengan porsi atau sesuai dengan bagaimana pasien kita. Kalau misalnya pasien kita tidak terlalu besar, jadi kita dengan tidak perlu melakukan penarikan sampai banyak. Nah, ini titik paru-paru. Untuk menentukan titik paru-paru, jadi kita bisa melihat ini adalah titik sayap. Jadi ini adalah sayap pasien. Jadi ini sayap bagian kiri, ini sayap bagian kanan. Dan titik paru-parunya itu pas di bawah bagian sayap. Nah, di sini. Kita langsung tarik 2 kali juga, dan kemudian juga 2 kali di samping sebelah kanan. Kemudian setelah titik sayap dan titik kahil ini, kita untuk bekam punggung biasanya saya membekam 7 titik. Titik kahil, 2 titik paru-paru, yang terakhir adalah yang kedua, yang bagian setelahnya adalah titik ginjal. Untuk menentukan titik ginjal adalah itu selurus dengan pusar atau udel yang dimiliki oleh pasien. Nah, kalau misalnya kalian sudah biasa membekam, insya Allah kalian sudah tahu di mana titiknya. Saya cukup yakin di sini titiknya. Tapi untuk pembuktiannya kita buktikan dengan mengangkat perut pasien, kemudian kita tarik 1, 2 dan 3. Gimana? Benar ya? Ini bukan rekayasa, bukan settingan. Saya juga tidak mengukur sebelumnya, tetapi ini memang kalau kita sudah terbiasa membekam orang pasien, kita akan terbiasa untuk kita akan tahu di mana titik-titik bekam. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menentukan titik hati. Titik hati itu adalah titik di mana pertengahan antara titik ginjal dan titik paru-paru. Jadi kita lihat nih tengahnya mana. Di sini tengahnya di sini, lalu kita tarik di titik tersebut. Nah, itu namanya titik hati. Oke, selanjutnya kita menunggu sampai 10 menit yang sudah diawali dengan penarikan titik kahil. Setelah 10 menit nanti kita akan melakukan pengeluaran darah. Oke, sampai di sini dulu. Thank you. Selamat datang kembali. Jadi sesi ini adalah sesi pembersihan darah yang sudah keluar dari kulit di setiap titik-titik bekam yang kita bekam. Jadi di sini silakan, di sini udah terlihat darah bekam yang sudah keluar dari beberapa titik. Yang pertama kita bersihkan dulu sesuai dengan urutannya. Ini adalah titik kahil. Begitulah tadi proses pembersihan. Jadi berhubung darah pasien kita tidak terlalu banyak, jadi tisu yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya darah yang tidak terlalu banyak, itu kita bisa membersihkannya itu dengan cara seperti ini. Atau misalnya kita buka, terus kita bersihkan, terus kita tinggal lap. Tapi sebelum itu, ketika kita buka cupnya misalnya seperti ini, kita buka cupnya, terus darah kotornya masih ada di sini, terus kita langsung lap aja cupnya, terus kita tinggal ambil darahnya, begitu selanjutnya. Jadi itu untuk
mengefisiensikan waktu supaya kerja kita tidak lelet, kerja kita tidak amburadul, kerja kita supaya bisa terorganisir dengan baik, sehingga kita harus benar-benar memaksimalkan waktu yang ada. Nah, untuk menunggu proses penarikan yang kedua itu sekitar 3-5 menit. Jadi dia harus waktunya itu setengah atau sepertiga dari waktu kita menarik bekam yang pertama. Yang pertama, setelah kita melakukan penarikan bekam, setelah kita menentukan mana nih yang mau kita bekam, titik-titiknya mana nih yang mau kita bekam. Setelah kita tahu titik mana yang mau kita bekam, lalu kita tarik, terus kita tunggu maksimal 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kita langsung melakukan yang namanya pengeluaran darah dengan menggunakan melalui pena bekam. Kemudian setelah selesai melakukan hal itu, kita tunggu juga sampai 10 menit maksimal. Setelah itu baru kita melakukan pembersihan. Ketika melakukan pembersihan yang tadi, kalau misalnya darahnya sedikit, kita akan lebih cepat dan menggunakan tisunya juga lebih mudah. Tapi jika darahnya banyak, maka kita bisa menggunakan tisu ini bisa hampir kita menggunakan tisu dengan sangat banyak, dengan kuantitas yang banyak, sehingga dengan mau tidak mau kita harus lebih mengeluarkan effort usaha kita yang terbaik supaya darah kotor yang keluar karena banyak tadi itu tidak berceceran kemana-mana. Karena bagi saya profesionalitas seorang bekam itu bisa dilihat bagaimana dia membersihkan atau mensterilkan darah dari kulit atau dari titik-titik bekam yang kita lakukan. Nah, ini setelah 5 menit, jadi kita melakukan penarikan yang kedua, dan ini waktunya sudah 5 menit. Kemudian ini yang terakhir, jadi ini cukup mudah. Ya, baiklah, setelah kita melakukan pembersihan terakhir, ada satu tahap lagi yang tidak boleh kita lewatkan. Kalau di saya selalu mengawali bekam itu dengan minyak zaitun dan mengakhiri dengan minyak zaitun. Kemudian kita lumuri dengan minyak zaitun supaya apa? Supaya gini. Jadi kan setiap kita membekam orang kan pasti masih ada sisa-sisa darah yang sedikit yang tidak bisa diambil dengan tisu saja. Jadi harus menggunakan minyak supaya minyak itu bisa membersihkan lebih steril dibandingkan hanya sekedar tisu. Jadi contohnya seperti ini, kita turunkan minyak zaitunnya, kemudian kita ambil dengan tisu, lalu kita olesin ke titik-titik bekam. Nah, kita lihat nanti apakah ada beberapa titik bekam yang masih ada darahnya. Jadi kita pastikan semua titik bekam ini kita lap dengan menggunakan tisu yang dilapisi dengan minyak zaitun. Kita lihat apakah masih ada. Ternyata masih ada. Jadi inilah fungsinya. Supaya apa? Supaya juga pasien setelah melakukan bekam ini, mereka sudah bisa menggunakan pakaiannya langsung tanpa khawatir apakah badannya akan terkena baju atau darah yang masih ada sisa di badannya itu terkena bajunya. Jadi saya sarankan kepada semua penonton yang menonton channel YouTube saya untuk kalau misalnya mau belajar bekam, segeralah belajar dari sekarang, karena bekam itu sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran agama Islam. Siapa saja juga boleh dibekam, tidak mesti harus beragama Islam. Yang penting bekam ini adalah alternatif pengobatan yang ada sejak zaman Rasulullah dan dianjurkan kepada kita. Maka kita sebagai orang Islam sudah sepatutnya untuk mengganti pengobatan kita yang biasanya pengobatan medis menggunakan zat kimia ke yang lebih islami, menggunakan bekam, atau kita menggunakan ada pengobatan yang seperti pasdun atau kai dan berbagai macam pengobatan lainnya seperti ruqyah juga. Oke, ini saja video hari ini, semoga bermanfaat kepada penonton. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan video saya, silahkan dikasih like. Kalau misalnya tidak suka, silahkan pencet dislike. Kalau misalnya bermanfaat video ini, silahkan sebar ke teman kalian dengan menggunakan share ke teman-teman kalau misalnya video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik atau berikan komentar kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar.
baik itu bertanya gimana sih caranya bisa menjadi seorang bookcamer, gimana sih cara bisa mendapatkan alat, gimana sih supaya punya mental menjadi seorang bookcamer, dan hal sebagainya. Nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya di bagian tentang channel YouTube ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin berlangganan dengan channel YouTube saya, silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang terakhir, jangan lupa pencet lonceng supaya ada notifikasi setiap kali ada video baru. Terima kasih, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.